Pada bulan Maret 2013, seorang wanita Joanna Dennehy yang saat itu berusia 30 tahun melakukan aksi kejahatan yang mengguncang masyarakat Inggris dan menyebabkan beberapa pria meninggal atau terluka dan menjadikannya salah satu pembunuh berantai wanita paling terkenal dalam sejarah Inggris. Ia akhirnya ditangkap atas pembunuhan di selokan Peterborough. Penegak hukum mengetahui bahwa Dennehy didorong oleh nafsu sadis yang dicatat oleh hakim yang kemudian menjatuhkan hukuman atas kejahatannya. Pada tahun-tahun sebelum ia melakukan kejahatan yang menjadikannya salah satu wanita paling terkenal di Inggris, Joanna Dennehy menunjukkan tanda-tanda bahwa ia adalah wanita muda yang sangat bermasalah. Sejak remaja, Dennehy telah menjadi peminum berat dan pengguna narkobon, dan ia memiliki bekas luka mengerikan di sekujur tubuhnya yang disebabkan oleh luka yang ia buat sendiri. Dia juga bekerja sebagai wanita malam dan mencuri untuk mendapatkan uang guna membeli narkobon dan alkohol. Dia ditangkap karena pencurian pada bulan Februari 2012. Setelah penangkapannya, Dennehy yang pada saat itu berusia 29 tahun dirawat di rumah sakit untuk perawatan kejiwaan. Dia didiagnosis dengan gangguan obsesif kompulsif dan gangguan antisosial. Selama 10 hari di bulan Maret 2013, Joanna Dennehy yang berusia 30 tahun dengan kejam menikam 3 orang pria hingga tewas. Korban pertamanya, Lukasz Slabosewski yang berusia 31 tahun pada tanggal 19 Maret 2013. Slabosewski yang berasal dari Polandia adalah teman sekamar Dennehy dan melakukan goyang eskalator setiap saat, dan mereka tinggal serumah di kota Peterborough, Inggris. 10 hari setelah membunuh Slabosewski, Dennehy menikam salah satu teman sekamarnya yang juga teman goyang eskalatornya, John Chapman, 56 tahun, hingga meninggal. Dan beberapa jam setelah membunuh korban keduanya, dia membunuh tuan tanahnya, Kevin Lee, 48 tahun. Setelah membunuh setiap pria, Dennehy membuang mayatnya di selokan tidak jauh dari rumahnya di Peterborough, akan tetapi dia tidak membuang sendiri mayat korbannya. Ada 2 pria yang bernama Gary Stretch dan Leslie Layton membantu Joanna Dennehy dengan membuang mayat korbannya, membuang mayat mereka ke dalam parit untuk Joanna Richards yang tingginya lebih dari 7 kaki, dan Layton kemudian menyatakan bahwa mereka tidak ingin membantu Dennehy membuang mayat ketiga pria itu, tetapi mereka setuju untuk membantunya karena mereka takut pada Joanna. Untuk menempatkan korbannya dalam situasi rentan yang akan memudahkannya membunuh mereka, Joanna Dennehy menggunakan selangkangannya untuk memikat pria hingga akhirnya dihabisi. Dalam kasus Lukasz Slabosewski, teman sekamarnya dari Polandia, Dennehy percaya bahwa Dennehy adalah pacarnya, dan ia menggunakan kedekatan hubungan ini untuk meyakinkan Lukasz untuk menemuinya di sebuah rumah kosong milik tuan tanahnya. Pertemuan ini diiming-imingi goyang eskalator sampai sowak. Tak lama setelah Lukasz memasuki rumah tersebut dan berharap mendapatkan goyangan hingga lecet, Dennehy melakukan permainan dengan menutup mata Lukasz Slabosewski, dan ternyata Joanna Dennehy menikamnya dengan brutal hingga meninggal. Tak puas dengan pembunuhan itu, Dennehy ingin mengulanginya lagi. Selain hubungan profesional yang dimilikinya dengan tuan tanahnya, Kevin Lee, Dennehy juga sering berhubungan badan brutal sampai rusak dengan pria yang sudah menikah itu. Jadi, ia berhasil membujuknya untuk menemuinya di properti yang sama tempat ia membunuh Slabosewski. Dengan iming-iming goyang eskalator sampai bejat, dan cara itu berhasil. Setelah membunuh Lee, ia kembali ke rumah dan menikam teman sekamarnya John Chapman 6 kali, menewaskan pria paruh baya itu. Joanna Dennehy juga tidak dapat menahan diri untuk tidak membanggakan diri setelah ia membunuh teman sekamarnya John Chapman. Jadi ia menelepon salah seorang temannya dan menyanyikan lirik dari Oops, I Did It Again, sebuah lagu oleh Britney Spears. Dennehy juga menari setelah menonton liputan televisi tentang pembunuhan tersebut, yang menunjukkan dia jelas mendapat kesenangan dan kegembiraan dari kejahatannya yang brutal dan bejat. Jauh sebelum ia melakukan pembunuhan pertamanya yang diketahui, penusukan yang menewaskan Lukasz Slabosewski, Joanna Dennehy memberitahu banyak orang bahwa ia pernah mendekam di penjara karena membunuh ayahnya yang kasar. Namun, ayahnya masih hidup dan tidak ada bukti yang mendukung klaim Dennehy tentang kekerasan tersebut. Faktanya, ia berasal dari keluarga yang relatif bahagia dan stabil. Tetapi sisi gelapnya mulai muncul ketika ia mulai minum banyak minuman keras, pergaulan bebas, dan menggunakan narkobon saat remaja. Pada usia 15 tahun, Dennehy tinggal bersama pacarnya yang berusia 20 tahun dan melakukan goyang eskalator setiap saat, dan pasangan kumpul kebo itu memiliki 2 orang anak. Namun, hubungan mereka berakhir dan ayah dari kedua putrinya mendapatkan hak asuh atas kedua gadis itu setelah menuduh Dennehy berperilaku kasar. Sebelum membunuh Kevin Lee, pemilik rumah sekaligus pria yang memberinya pekerjaan untuk membantunya mengurus properti sewaannya itu, Joanna meyakinkan Kevin untuk mengenakan gaun berpayet hitam dengan iming-iming goyang eskalator sampai rusak, namun kemudian Joanna malah membunuhnya. Dengan bantuan 2 temannya, dia membuang mayat Kevin ke dalam selokan,
menempatkan tubuhnya dengan cara yang eksplisit secara tak senonoh banget dan sangat tidak diragukan lagi dirancang untuk semakin merendahkan dan mempermalukan korbannya secara tak manusiawi. Namun setelah membunuh Lee dan teman-teman sekamarnya, John Chapman dan Lukas Slaboszewski, Joanna Dennehy tidak berniat menghentikan kejahatannya, dan dengan bantuan Gary Richards, teman sekaligus kaki tangannya yang tingginya 7,3, ia melanjutkan terornya. Setelah membuang mayat John Chapman dan Kevin Lee, Joanna Dennehy dan Gary Richards pergi ke Hereford, sebuah kota sejauh 140 mil dari Peterborough, untuk mencari orang yang akan diserang, dan Dennehy berkata kepada Richard bahwa dia ingin bersenang-senang. Setelah 3 pembunuhan tersebut, Dennehy, dengan bantuan Richards, mencoba membunuh 2 orang pria, Robin Bereza dan John Rogers, yang sedang berjalan-jalan dengan anjing mereka. Ia menikam Bereza sekali di bahu dan sekali di dada, dan 10 menit kemudian ia menyerang Rogers, menikamnya sebanyak 40 kali. Itulah cara Joanna bersenang-senang. Setelah menyerang dengan kejam penjaga anjing John Rogers dan Robin Bereza, Joanna Dennehy, yang dicari karena menghilang setelah pembunuhan di Peterborough, akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Hereford untuk didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan dan 2 tuduhan percobaan pembunuhan. Hanya 2 wanita lainnya yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat di Inggris. Mira Hindley, yang menyiksa dan membunuh banyak remaja bersama pacarnya pada tahun 60-an, dan Rosemary West, yang dihukum karena membantu suaminya membunuh beberapa wanita muda. Pada bulan Mei 2016, lebih dari 2 tahun setelah ia mulai menjalani hukuman seumur hidupnya karena membunuh 3 orang pria, pihak berwenang penjara menemukan rencana yang ditulis Joanna Dennehy, yang merinci bagaimana ia bermaksud melarikan diri dari tahanan. Dalam buku hariannya, para pejabat mengetahui bahwa tahanan tersebut telah berencana untuk membunuh seorang penjaga wanita di penjara untuk mendapatkan kuncinya. Ia juga menyatakan bahwa ia bermaksud untuk memotong salah satu jari wanita tersebut untuk membuka pintu yang dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik. Untungnya, rencana Dennehy terbongkar sebelum dia berhasil melukai petugas penjara atau melarikan diri dari fasilitas tersebut, dan dia dipindahkan ke sel isolasi. Setelah ditempatkan di sel isolasi, Joanna Dennehy mengajukan klaim yang menyatakan bahwa hak asasi manusianya telah dilanggar ketika dia diisolasi dari tahanan lain. Namun, pada bulan Mei 2016, seorang hakim pengadilan tinggi London memutuskan bahwa kurungan isolasinya sah, dan mereka memutuskan bahwa dia tidak berhak menerima ganti rugi atas rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya. Setelah diadili dan dinyatakan bersalah, publik mengetahui bahwa Joanna Dennehy sebenarnya sedang dalam masa percobaan selama aksi pembunuhannya, yang menunjukkan bahwa layanan percobaan gagal melihat risiko yang ditimbulkannya bagi masyarakat Inggris. Dennehy, yang telah didiagnosis dengan sejumlah masalah kesehatan mental yang serius, tidak menghadiri beberapa janji temu dengan petugas percobaannya, dan penyelidikan menentukan bahwa ia tidak diawasi secara memadai selama masa pembebasan bersyaratnya. Sayangnya, mustahil untuk mengetahui apakah pemantauan dan layanan mental yang lebih baik mungkin telah mencegah Dennehy mengambil nyawa 3 orang. Selama persidangannya, seorang psikiater bersaksi bahwa Joanna Dennehy menderita parafilia sadomasochism, suatu kondisi berbahaya yang membuat orang mencari aktivitas seksual yang melibatkan penghinaan terhadap orang lain atau menyebabkan mereka kesakitan. Dennehy, yang menyatakan bahwa ia ingin membunuh total 9 orang seperti Bonnie dan Clyde, secara khusus menargetkan korban laki-laki. Ketika ditanya mengapa dia melakukan pembunuhan tersebut, Dennehy mengatakan kepada seorang psikolog penjara bahwa ketika dia membunuh korban pertamanya, dia merasa lebih bersemangat, yang berarti setelah dia membunuh 1 orang, dia ingin membunuh lebih banyak orang. Namun, dengan hukuman seumur hidup, kecil kemungkinan Dennehy akan mendapatkan kesempatan untuk membunuh orang lain.